Hai, Mike di sini. Seri Lenovo Yoga adalah salah satu yang paling rajin kami review di tahun ini. Hehe. Kelihatan Lenovo makin sadar ya akan potensi AMD Ryzen seri U di jajaran Ultrabook Elite seperti di Yoga 7 beberapa waktu lalu. Namun, tidak berhenti di situ. Sekarang ada Yoga Slim 7 Carbon 14 inch versi Ryzen 5000. Oke, perlu diingat ini adalah seri Yoga Slim, bukan Yoga ya, yang berarti bukan merupakan laptop 2-in-1 yang bisa berubah jadi tablet, oke? Yoga Slim 7 series manapun biasanya punya kualitas dan konstruksi yang oke, terlebih ini versi karbon. Mayoritas bodinya dilapisi aerospace grade multi-layer carbon fiber generasi terbaru yang dibuat melalui proses high precision manufacturing. Hasilnya adalah bodi yang ringan namun rigid dan solid seperti seri ThinkPad Carbon. Haha, finishingnya pun bagus ya. Ini warnanya cloud gray yang kata Lenovo melibatkan proses pelapisan, baking, dan pengecatan yang lama di atas lapisan carbon fiber. Sisanya seperti frame keyboard terbuat dari magnesium alloy. Hasilnya adalah bodi laptop premium yang beda dari biasanya, bahkan lolos standar MIL STD 810H. Beratnya hanya sekitar 1 kilo saja, menjadikannya salah satu laptop 8 core teringan di dunia. Ringan sih ringan, hebatnya engsel tetap bisa dibuka pakai satu tangan hingga tiduran. Nggak sekedar modal konstruksi mewah, layarnya pun sangat mewah. Akhirnya ada juga pilihan Ryzen dari Lenovo yang pakai layar E4 OLED QHD Plus 90Hz, bikinan Samsung yang sangat very mantep banget buat segala macam kebutuhan hiburan hingga kerjaan. Apalagi layar OLED gini sangat terang, hingga 600 nits localized untuk konten HDR, membuatnya tetap bisa dipakai di bawah sinar matahari. Untuk conserve daya tahan baterai, refresh rate bisa diganti ke 60Hz, cukup tekan FNR. By the way, ini layarnya juga punya sertifikasi Dolby Vision, terus dilengkapi Gorilla Glass 3. Kabarnya akan ada juga varian touchscreen walau sampel yang kami review belum pakai touchscreen. Bezel tipis actually bukan alasan Lenovo untuk menghilangkan fitur smart kamera di atas, lengkap dengan infrared buat face login dan electronic shutter switch buat mematikan webcam. Webcamnya sendiri terbatas di resolusi HD, tapi at least support Lenovo Smart Camera yang bisa mendeteksi keberadaan Anda depan komputer biar wake up, dan langsung bisa login biometrik. Percolokan terdiri dari USB-C 3.2 Gen 2 di kanan, ditemani switch webcam dan tombol power, lalu di kiri ada lagi dua USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan PD yang digunakan juga untuk ngecas, serta combo audio jack. Di unit sampel kami disertai juga sebuah dongle untuk koneksi ke HDMI, VGA, dan USB-A. Bodi tipis dan ringan rasanya udah bukan lagi alasan buat masukin jeroan yang tanggung-tanggung. Di sini kita bisa nemuin Ryzen 7 5800U yang ditemani Lenovo AI chip serta GPU discrete GeForce MX 450. Jujur-jujuran aja, performanya memang agak di limit biar nggak panas. 20 watt untuk CPU, jadi tentu skornya nggak setinggi 5800U di beberapa laptop lain yang full power. Tapi still, oke banget di atas laptop-laptop tim biru yang biasanya mendominasi segmen ultra portable ini jika sering dipakai render-renderan atau multitasking di jalan. Tidak hanya soal CPU, soal GPU sebenarnya pun sedikit di limit. Kita nggak bisa dapat full power 25 watt, hanya 17 watt saja. Still, ini udah lebih kenceng dari MX 350 full power sekaligus meringankan beban integrated GPU dan RAM berkat VRAM 2GB, serta support CUDA bagi aplikasi-aplikasi produktivitas. Meski terbatas, GPU ini masih sanggup dipakai main PUBG setting low resolusi Full HD, bahkan Genshin di resolusi native QHD+. Bisa juga di setting medium bahkan high dengan syarat kalian nurunin resolusi. Harus diakui performanya tadi juga dilimit sebab ventilasi yang kurang baik di engsel. Ada sistem dual fan dual heat pipe, cuma ya pembuangannya cukup sempit. Hitungannya hoki sih ya, bisa lulus stress test, namun nggak usah khawatir soal suhu permukaan keyboard. Kecuali ya kalau dipakai kerja berat seperti ini. Seperti biasa, RAM-nya solder dual channel 16GB nggak bisa di-upgrade, disertai SSD NVMe 1TB yang bisa di-upgrade bila perlu. Ya, harga segini udah wajar ya kapasitas SSD-nya nggak pelit. Soal keyboard ini standar Yoga ya, cukup oke dengan backlit, warna senada dengan casing, dan terdapat fungsi FN Lock. Touchpad pun lebar, tidak ada masalah. Terus, kalian mesti tahu bahwa nggak cuma layarnya aja yang Dolby Vision, tapi juga ada quad speaker Dolby Atmos yang mengarah ke atas.
Daya tahan baterai 61Wh-nya pun on par dengan Ultrabook kekinian, sekitar 13 jam video playback di mode power saver. Tidak perlu ditanya, adapternya pakai koneksi USB-C. Mungkin bagi banyak orang ini adalah Ultrabook high-end yang biasa-biasa saja tampaknya. Tapi menurut kami, ini adalah stepping stone penting bagi AMD Ryzen yang mulai mendominasi ranah ultra portable papan atas. Bukan tidak mungkin bahwa tahun depan sudah ada ya Yoga 9 series yang pakai CPU tim merah gitu, berdampingan dengan opsi-opsi dari tim biru, hehe. Pastinya versi retail udah dilengkapi Windows 11, Office 2021 OHS, nggak lupa juga Premium Care dan ADP selama 3 tahun. Ultrabook AMD udah nggak sekedar modal performa dan skor benchmark, tapi juga udah mulai bisa sombong perihal kualitas mewah dan fitur-fitur canggih. Itu dulu ya buat si Yoga Slim 7 Carbon versi AMD ini. Kalau mau mending tahu mesti ngapain? Please like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.